Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alex Pranozal. Di video kali ini kita kembali melanjutkan playlist network fundamental. Di video sebelumnya kita sudah membahas perbedaan antar jenis perangkat, yaitu antara router, switch, dan hub dari segi segmentasi network atau broadcast domainnya. Dan di video kali ini kita kembali ngelanjutin perbedaan antar jenis perangkat antara router, switch, dan juga perangkat yang berjenis hub dari sisi pengalamatan. Jadi begini, tiap perangkat itu, misalnya router, switch, hub, atau yang lainnya nanti, itu dia beroperasi, pengoperasian komunikasi itu menggunakan pengalamatan, metode alamat-alamat. Sebagaimana komunikasi kita di dunia nyata. Misal kita mau komunikasi dengan teman yang jauh, maka kita bisa berkirim email misalnya, atau berkirim surat. Tentu kita butuh alamat rumah teman, sehingga paketnya bisa sampai ke teman. Begitu juga ketika kita berkirim email, tentu kita butuh alamat email dari teman, sehingga emailnya bisa sampai ke teman. Nah, dalam komunikasi dalam jaringan komputer itu juga butuh yang namanya alamat-alamat begitu. Nah, ternyata router, switch, dan hub itu punya perbedaan dari segi pengalamatan yang digunakan dalam komunikasi. Kita mulai dulu membahas yang pertama perangkat berjenis hub. Hub itu tidak kenal metode pengalamatan. Artinya dia nggak kenal PC1 ini alamatnya berapa, PC2 ini alamatnya berapa, PC3 ini berapa, PC4 berapa, dan seterusnya. Ini nggak tahu alamat setiap perangkat yang terhubung dengannya, yang terhubung padanya. Sehingga apa? Sehingga begini, misal PC1 mau ngirim data ini ditujukan ke PC2. Nah, kemudian data tadi diteruskanlah ke perangkat yang berjenis hub. Karena hub ini nggak kenal metode pengalamatan, maka dia nggak tahu nih, oh ini ngomong ke PC2 ya. Tapi dia nggak kenal PC2 itu alamatnya berapa. Akibatnya apa? Data dari PC1 tadi yang seharusnya hanya dikirim ke PC2 oleh hub, kemudian dikirimkan ke seluruh perangkat yang terhubung dengannya. Seluruh port yang terhubung ke perangkat yang terhubung dengannya. Akibatnya, PC2 menerima data, PC3 menerima data, PC4 juga menerima data. Padahal yang butuh data cuma PC2. Itu untuk perangkat yang berjenis hub. Kemudian perangkat yang berjenis switch. Switch ini dia sudah kenal metode pengalamatan. Artinya dia tahu PC1 ini alamatnya berapa, PC2 ini alamatnya berapa, PC3 berapa, PC4 berapa. Dia sudah tahu nih alamat tiap-tiap perangkat terhubung dengannya. Dan pengalamatan yang digunakan dalam switch itu, dia menggunakan alamat yang bernama MAC address atau alamat fisik, physical address. Jadi teman-teman, setiap perangkat, misal laptop, ya, smartphone, atau router, atau yang lainnya nanti, itu dia pasti punya yang namanya alamat fisik atau MAC address. Pasti dia punya. Misal begini, PC1 punya MAC address AABBCCDDEE01. PC2 punya MAC address AABBCCDDEE02. PC3 seterusnya AABBCCDDEE03. PC4 04. Misalnya begitu ya, ini contohnya saja. Dengan begitu ya, switch ini dia kenal, oh kalau PC1 alamatnya ya AABBCCDDE01. PC2 alamatnya ya AABB dan seterusnya 02. PC3 ya 03, PC4 ya 04. Misal begitu. Switch kenal nih switch. Sehingga apa? Misalnya PC1 mau ngirim datanya ke PC2. Tujuannya. Data kemudian diteruskanlah ke perangkat yang berjenis switch tadi. Oleh switch, karena dia kenal metode pengalamatan tadi, maka dia ceklah, oh ini mau ke PC2 ya. Dia cek ada yang namanya MAC address table. Begini. Ada namanya MAC address table. Table ya. Oke, switchnya cek nih. Oh, data ini ke PC2, di mana PC2 itu MAC-nya adalah AABBCCDDEE02. Oh, 02. Dia cek nih, oh 02 ada di sini. Ada di connect di interface Ethernet 01 misal. Maka diteruskanlah data ke PC2. Sehingga yang menerima data hanya PC2 saja. PC3, PC4 dan selainnya nanti tidak menerima data. Nah, itulah bedanya dengan hub. Kemudian yang ketiga, router. Nah, router juga kenal metode pengalamatan. Sama seperti switch, dia kenal. Bedanya apa? Bedanya kalau switch tadi pengalamatan yang menggunakan alamat fisik, yaitu MAC address. Sementara di router dia menggunakan alamat logis yang disebut dengan IP address, bukan alamat fisik lagi. Misal begini,
PC1 punya IP address 192.168.1.2, PC2 2.2, PC3 3.2, PC4 4.2. Misalnya begitu ya. Dengan konfigurasi subnet masalah juga gateway-nya masing-masing. Nah, sehingga apa? Misal ini PC1 mau ngirim data, tujuannya ke PC2. Di mana PC2 ini punya alamat 192.168.2.2. Itu alamatnya. Maka data tadi diteruskanlah ke router. Dari PC1 teruskan ke router. Oleh router, dia bakal ngecek tabel juga. Kalau di switch tadi namanya MAC address table, di router namanya routing table. Routing table namanya. Maka dia cek, oh tujuannya ke PC2 ya, dengan alamat 192.168.2.2. Maka dia ceklah di routing table-nya. Oh, PC2 itu ada di dalam network 192.168.2.0 yang mana ini terhubung di interface Ether 2. Maka diteruskanlah paket tersebut ke PC2 saja, sehingga PC2 menerima data. PC3, PC4 dan selainnya tidak menerima data. Nah, itu bedanya ya, beda pengalamatannya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan, kita ringkas ya, perbedaan antara switch, hub, dan router dari beberapa yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah bahwa hub itu dia bekerja di layer 1, OSI layer, dan ini akan kita bahas pada video lainnya mengenai OSI layer. Konektivitasnya dia menghubungkan perangkat antar perangkat yang berada dalam satu segmen subnet, satu subnet yang sama. Pengiriman datanya dia broadcast ke semua port. Kenapa dia nggak kenal metode pengalamatan? Karena itu ya, karena dia nggak kenal metode pengalamatan. Yang kedua, perangkat dia berjenis switch. Switch itu dia bekerja di layer 2. Layer 2 di OSI layer. Itu data link ya. Kalau layer 1 tadi physical, layer 2 data link. Dia konektivitasnya sama seperti hub, yaitu dalam satu segmen subnet yang sama. Jadi dia menghubungkan antar perangkat yang memiliki subnet yang sama, yang berada dalam subnet yang sama. Tapi bedanya apa? Dia sudah kenal metode pengalamatan. Maka pengiriman datanya itu berdasarkan MAC address. Dan dia punya yang namanya MAC address table. Nah, yang ketiga, perangkat berjenis router. Router ini dia bekerja lagi di layer 3, di atasnya lagi. Itu di layer network. Layer 3 dalam OSI layer, yaitu di layer network. Bedanya lagi apa? Konektivitasnya beda. Router itu digunakan untuk menghubungkan antar perangkat yang berada dalam segmen atau subnet yang berbeda. Dan pengiriman datanya itu menggunakan atau berdasarkan dengan IP address. Dan dia punya yang namanya routing table. Begitu. Itulah beberapa perbedaan antara switch, hub, dan router. Dan perangkat tadi antara hub, switch, dan router itu kalau dalam pembuatan topologi itu adalah gambaran konektivitas antar perangkat. Nah, karena perangkat ini ada banyak jenisnya, ada router, switch, dan hub, di mana antar perangkat ini terdiri dari berbagai produsen, merek, vendor, begitu ya. Maka dalam pembuatan topologi tadi itu disimbolkan. Misal, hub itu disimbolkan dengan yang di bawah ini. Ini simbol hub. Switch itu disimbolkan dengan yang ini. Router disimbolkan dengan ini. Nah, sementara internet nanti disimbolkan dengan awan, begitu. Ini disimbolkan nanti dalam pembuatan topologi. Saya kira itu teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan video berikutnya. Dan kalau ada yang bertanyakan, silakan di komen di bawah. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.